Baiklah, waktunya pulang. Ini sudah mau mendekati pukul 6 pagi dan saya sudah harus pamit dari Delta Sari. Kenapa? Karena sudah pagi ya, sudah jadi DPO sama istri toh. Oke, anyway, memang dunia perkontenan ini agak menarik ya di mana itu di Indonesia ya. Tunggu sebentar. Oke. Aduh, jumpa lagi dengan saya Puncu Setiawan dari Bandara Juanda TV. Dan saya kira semoga Anda tidak bosan dengan apa yang saya sampaikan melalui mini konten seperti ini. Jadi setelah tadi sampai rumah, saya kemudian melihat susunya habis dan akhirnya saya ke toko besar di daerah Sidoarjo ini, di Sedatin, namanya Lestari. Saya ke situ untuk beli-beli susu. Biasa, kewajiban seorang ayah. Beli susu, kemudian beli popok, dan beli makanan. Jadi ya akhirnya kemudian balik lagi ke rumah, kemudian sibuk-sibuk ke sana kemari, tidur sebenarnya karena semalaman belum tidur. Baru kemudian saya akhirnya tadi siang ke Mojosari untuk memperbaiki sepeda Alfa 2 tak gitu, legend itu. Oke, but anyway, kawan-kawan sekalian, jadi saya sebenarnya mengetahui dunia perkontenan ini pada 2020, tepatnya pada bulan-bulan Juni ya. Bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi kalau terhitung masih sekitar ya 2 bulan lah. Ini kan masih pertengahan Juni ke pertengahan Agustus. Jadi waktu itu saya karena memang pandemi dan di Bandara Juanda juga lagi sepi-sepinya. Lalu saya mikir, wah dunia perkontenan ini menarik ini. Saya lihat postingan-postingan begitu kan. Saya lihat juga beberapa orang kemudian bicara masalah perkontenan dan akhirnya saya nemukan bahwa apa sih yang bisa saya persembahkan gitu. Kontennya bentuknya apa? Saya hanya bisa 3. Video, kemudian audio dan sedikit menulis. Kalau desain grafis saya ampun sudah saya nyerah kalau masalah desain mendesain. Lalu saya merambah YouTube. Waktu itu saya di YouTube ya gado-gado juga konten saya di situ, ada motovlog, kemudian juga ada komentar-komentar begitu, ada hal menarik di internet saya komentari, kemudian juga daily vlog. Saya di YouTube ya sudah ada sekitar ya 10 sampai 15 video, masih jauh dari kata banyak ya, karena YouTuber-YouTuber yang oke punya itu videonya ratusan bahkan ribuan. Lalu kemudian di tengah-tengah saya juga dapat masukan dari konten-konten tentang membuat konten itu untuk bikin mikro konten, yaitu video sekitar 1, 2, 3, 4, 5 menit ya. Kemudian saya juga bikin itu dan saya masuk di IGTV itu saya bikin begitu kan. Saya dulu ada video 1:1, kemudian sekarang balik lagi ke video 16:9 pakai landscape begini supaya apa? Supaya lebih mudah, karena kalau 1:1 dan itu lebih dari 1 menit saya harus ngepaskan begitu. Tentu dalam dunia perkontenan itu pikiran saya pertama kali adalah memasarkan produk. Jadi produk saya punya website namanya bandarajuanda.com. Di situ saya jualan Jualan jasa transportasi, kemudian juga ada jasa handling bandara, kemudian juga ada umroh dan haji. Saya juga menekuni dunia itu sekitar 1 sampai 2 tahun yang lampau. Tapi karena pandemi kemudian saya lebih fokus ke gimana ini masarkan bandarajuanda.com. Tapi di tengah-tengah jalan itu ada diversifikasi ya, biasa ya. Biasanya kan kalau ada musisi kemudian bicara masalah politik, kalau bicara seorang eh, politikus kemudian bicara masalah agama, itu kan banyak sekali. Nah, saya juga ngalamin hal serupa gitu loh. Dan produk itu karena memang pandemi ya memang standar-standar saja, masih begitu-begitu saja dan bahkan terbilang sepi ya. Tapi saya kemudian dapat masukan gitu dari nasihat-nasihat dari perkontenan begitu. Sebenarnya jangan khawatir juga masalah produk. Kenapa? Karena kita bisa walaupun nggak punya produk itu menyiapkan dulu pasarnya, menyiapkan dulu kolamnya.
Nah, kolam saya ataupun audiens saya yang saya pikir-pikir itu kan, itu klasifikasinya satu, seorang pria, lelaki ya, kemudian umurnya 30 sampai 45 tahun, penyuka sepak bola juga, terutama klub-klub yang memang lagi berjuang kayak Arsenal, kayak AC Milan, kemudian kayak Atalanta, kayak AS Roma, Lazio. Jadi klub-klub yang ya bukan mediocre tapi sekarang mediocre, sedang lagi berjuang untuk naik ke atas. Kemudian juga seorang ya termasuk juga bapak rumah tangga yang harus memikirkan budget buat anak-anak. Kemudian juga seorang bapak juga yang kemudian pengen menekuni dunia perkontenan karena ya awal-awal gitu kan harus bagi waktu dengan anak ya kan, ada kalanya kita bikin konten misalkan diganggu anak gitu kan, itu wajar. Bahkan saya sekarang bikin ini itu pukul setengah dua dini hari karena anak-anak saya sudah tidur, istri saya sudah tidur, masih satu, istri saya sudah tidur, baru saya bikin konten seperti ini. Nah, juga juga bapak-bapak yang mungkin apa namanya domisilinya itu di Surabaya Timur, khususnya di Surabaya Timur, kemudian juga umumnya Surabaya, lebih umumnya lagi Jawa Timur, karena memang bahasa saya ya bahasa Indonesia Jawa Timuran. Nah, di situ saya melihat ada pangsa pasar, misalkan jualan perintilan ya, misalkan jualan apa obeng, kemudian jualan-jualan eh, gantungan kunci yang menarik. Ya, kemudian ada juga ini saya lagi merumuskan gimana supaya bisa jual oleh-oleh Surabaya, ada yang nawarin, nanti saya masukkan website, kemudian saya tawarin. Kemudian juga tentunya saja transportasi ya, transportasi juga ada otomotif perintilan. Jadi memang ya itu yang kemungkinan-kemungkinan yang akan saya ambil nanti untuk saya ulas juga dalam video-video saya. Jadi intinya menurut saya meskipun Anda tidak punya produk, kayak saya ini belum punya produk, itu masih tetap bisa bergerak dengan apa? Dengan mempersiapkan pasarnya terlebih dahulu. Saya sendiri sekarang ini kan bikin daily vlog begitu, cerita keseharian, kemudian juga cerita apa yang saya lakukan. Kalau nggak ada orderan ya kita bikin aja semampu kita. Misalkan tentang video, kemarin saya ngulas gimana seorang YouTuber itu bisa meraih 1.300 subscriber dalam waktu 1 bulan dengan hanya modal HP Xiaomi yang paling rendah, tipe paling rendah. Jadi di situ ada bincang-bincang seperti itu. Dan itu semua saya lakukan dengan budget karena memang seorang bapak rumah tangga dan harus memikirkan susu, popok. Itu saya bikin pakai HP, HP-nya juga terbilang biasa, Xiaomi. Nah, pakai audio yang 70 ribuan, saya modifikasi seperti ini ya, saya jahit sendiri. Kemudian saya pakai stand biasa begini dan saya edit dengan menggunakan HP juga. Jadi ya memang kita sangat-sangat budget dan itu membuat saya semakin tertarik ya karena bagi seorang bapak rumah tangga juga kemudian juga mengedit di HP itu sangat membantu. Kalau kita ngedit di laptop, anak kita bisa ngisruh. Saya pernah itu ngedit di laptop ya, itu anak saya numpahin air ke laptop saya, sudah selesai. Dan ini kayaknya enakan pakai HP aja nih kan begitu. Oke, gitu saja cerita-ceritanya pada kesempatan hari ini. Ya, saya recap, paling penting adalah bahwa kalau Anda punya produk, Talkshare, luar biasa. Silakan dibahas produknya. Tapi kalau emang nggak punya produk, kita bisa tetap ngulas dengan memperhatikan pangsa pasar kita sehingga nanti konten-kontennya itu menyesuaikan. Saya kira demikian. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.